Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 826. Ketika mereka tiba di hotel, Stephen Lin pertama-tama mengatur agar semua orang check-in, dan kemudian meminta Gu Feiyan untuk membawa Lin Waner ke kamar Bi Feiyun. Adik perempuan, kamu bilang kamu bisa melihat orang-orang di kamar sebelah, kan? Bi Feiyun memandang Lin Waner sambil tersenyum dan bertanya. Mungkin karena ini pertama kali mereka bertemu, Lin Waner sedikit gugup. Dia mengangguk lalu bersembunyi di balik punggung Stephen Lin dan memeluk kaki Stephen Lin. Waner, kakek Bi adalah pria yang baik, kata Stephen Lin. Oh. Lin Waner melirik Bi Feiyun, dan menemukan bahwa Bi Feiyun sedang menatapnya dengan senyum yang menyenangkan, dan ketegangan di hatinya agak lega. Waner, apakah kita akan melakukan beberapa tes sederhana sekarang? Bi Feiyun bertanya. Oke. Lin Waner mengangguk. Stephen, aku akan memberikan Waner beberapa tes untuk melihat apakah dia benar-benar membangkitkan akal sehatnya, kata Bi Feiyun. Tidak masalah, kata Stephen Lin. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai tesnya. Petik 2. 10 menit kemudian, tes berakhir. Bi Feiyun tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya, dan berkata kepada Stephen Lin, benar, ini kebangkitan persepsi. Sudah, Stephen Lin bertanya dengan curiga. Menurut catatan, orang muda dapat membangkitkan persepsi, karena persepsi adalah kemampuan yang sangat ajaib. Kami biasa menyebutnya indera keenam. Secara umum, anak-anak berusia antara 5 dan 8 tahun memiliki indera keenam yang lebih kuat. Oleh karena itu, umumnya pada usia ini untuk melihat dan membangunkan, dan akan semakin sulit bagi orang-orang di luar usia ini untuk melihat dan membangunkan. Begitu persepsi terbangun, dia dapat mengetahui segala sesuatu di sekitarnya dengan baik, tidak hanya melihat banyak, dia dapat bahkan merasakan niat pihak lain. Begitu orang seperti itu menjadi prajurit, itu pasti akan membunuh keberadaan prajurit dengan level yang sama dalam hitungan detik. Jika dia menjadi 10 dewa perang teratas, bahkan jika 2 dewa perang 10 besar menggabungkan, Anda mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ini adalah kemampuan yang benar-benar menantang surga. Bi Feiyun berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu aku benar-benar menemukan harta karun. Stephen Lin memeluk Lin Waner dengan penuh semangat. Ketika dia pertama kali mengadopsi Lin Waner, Stephen Lin hanya merasa bahwa pendengaran Lin Waner berbeda dari orang biasa. Belakangan, dia menemukan bahwa Lin Waner sangat baik dalam segala hal. Cepatlah, tanpa diduga, sekarang Lin Waner telah membangkitkan kemampuan untuk melihat yang mengerikan ini. Itu benar-benar sepotong batu giok yang tiada taranya. Nasib, tidak ada seorang pun yang hidup di seluruh dunia yang telah membangkitkan persepsi. Dapat dibayangkan betapa istimewanya kemampuan ini. Begitu orang mengetahuinya, akan ada banyak orang yang berkomplot melawan Waner. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar menjaganya rahasia. Bi Feiyun berkata. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk dengan serius. Batu giok indah yang tak tertandingi secara alami akan menarik ketamakan banyak orang. Jadi Bi Feiyun tidak perlu mengatakan bahwa dia tahu untuk menyembunyikan batu giok yang indah ini. Selamat, setelah lebih dari 20 tahun, dia pasti akan sangat membantumu. Tidak, bahkan tidak perlu lebih dari 20 tahun, lebih dari 10 tahun sudah cukup. Bi Feiyun menepuk pundak Stephen Lin dan berkata dengan emosi. Stephen Lin tersenyum, memegang Lin Waner dalam pelukannya dan berkata, aku dulu berpikir bahwa Waner dapat membantuku suatu hari nanti, tapi sekarang, aku hanya ingin dia hidup bahagia. Ayah Lin. Merasakan cinta Stephen Lin, Waner memeluk kepala Stephen Lin dengan penuh kasih sayang, lalu mencium wajah Stephen Lin dengan paksa. Oke, ayo makan, kata Stephen Lin. Ayo pergi. Kota Haixia sangat ramai malam ini. Selain Bi Feiyun membawa murid-muridnya ke kota Haixia,
banyak tokoh seni bela diri terkenal juga datang ke kota Haixia. Tiba di kota selat satu demi satu. Stephen Lin ingin membuka sekolah seni bela diri, yang merupakan acara besar bagi seni bela diri Longguo. Faktanya, sejak sekolah seni bela diri pertama kali merekrut siswa, banyak orang sudah memperhatikan masalah ini. Setelah mengetahui bahwa Stephen Lin adalah investor sekolah seni bela diri dan Bi Feiyun adalah kepala sekolahnya, semua orang tahu itu sekolah seni bela diri Longi ini jelas bukan sekolah seni bela diri biasa. Dengan pohon besar Stephen Lin dan Bi Feiyun, yang dikenal sebagai guru kaisar, sekolah seni bela diri Longi ini pasti akan menjadi tempat lahir para elit di masa depan. Oleh karena itu, ketika sekolah seni bela diri Longi mengirim undangan ke beberapa profesional seni bela diri untuk mengamati upacara pembukaan, hampir tidak ada yang menolak undangan dari sekolah seni bela diri Longi. Kota Haixia dapat dianggap sebagai pengantar pertemuan besar seni bela diri. Ketika Stephen Lin makan malam dengan para pemimpin kota pada siang hari, para pemimpin kota secara khusus menekankan masalah ini. Kota Haixia memiliki kebiasaan berlatih seni bela diri sejak zaman kuno. Shaolin Selatan, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, terletak di kota Haixia. Meskipun tidak ada yang namanya kuil Songshan Shaolin yang terkenal, itu masih merupakan kuil berusia ribuan tahun. Acara ini akan menandai kota Haixia sebagai resor seni bela diri. Stephen Lin secara alami setuju. Bagaimanapun, kota Haixia adalah kampung halamannya. Jika dia dapat menambahkan label lain ke kampung halamannya, itu akan menjadi jendela tambahan bagi orang untuk mengetahui tentang kota ini. Oleh karena itu, Stephen Lin mengatur bawahannya untuk menghibur para master seni bela diri ini dari berbagai sekte dan berbagai tempat di Longguo yang datang untuk mengamati upacara pembukaan. Untuk memaksimalkan suasana aktif, setelah upacara pembukaan besok, beberapa master seni bela diri akan menampilkan seni bela diri yang telah mereka pelajari kepada semua orang, serta mendiskusikan seni bela diri. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing. Sekolah seni bela diri Longi yang terletak di kaki Gunung Xishan di kota Haixia menjadi ramai di pagi hari. Balon dengan spanduk diangkat ke langit satu persatu. Setiap spanduk dipenuhi dengan berkah dari mana-mana. Setelah melihat sepintas, spanduk dikirim dari klan naga, provinsi, dan kota. Pada saat yang sama, semua 10 sekolah seni bela diri juga mengirim spanduk. Langit dipenuhi dengan begitu banyak balon, dan sesekali angin bertiup, mengapung tertiup angin dan terlihat sangat bagus. Gerbang sekolah telah terbuka penuh, dan mobil yang membawa pemimpin dan tokoh seni bela diri masuk melalui gerbang utama, dan akhirnya berhenti di tempat parkir di sebelah taman bermain. Taman bermain Asosiasi Seni Bela Diri Seni Naga sangat besar, dan taman bermain tersebut ditutupi dengan lantai plastik. Deretan kursi ditempatkan di tengah taman bermain, dan di seberang kursi adalah panggung utama saat ini. Beberapa meja dan kursi juga ditempatkan di panggung utama, dan di setiap meja ada tanda, dan setiap tanda memiliki nama yang tertulis di atasnya, dan setiap nama sangat terkenal. Sebagai investor di sekolah, Stephen Lin secara alami memikul tanggung jawab berat untuk menyambut tamu. Tentu saja, tidak semua orang pantas disambut oleh Stephen Lin. Mereka yang tidak berstatus cukup diserahkan kepada Bi Feiyun, lalu diserahkan kepada Dong Jian. Sebagai orang kepercayaan pertama Stephen Lin, Dong Jian tidak akan membuat orang tidak puas jika dia menjemput para tamu. Drum band di tempat terus memainkan musik yang akan dimainkan setiap kali atlet memasuki stadion. Tak lama kemudian, kursi-kursi di taman bermain hampir penuh. Duduk di tengah baris pertama adalah perwakilan dari klan naga. Kali ini, klan naga memberikan banyak wajah, dan sebenarnya diwakili oleh Li Xiaobing, Direktur Divisi Pertama. Anda harus tahu bahwa publik sekolah seni bela diri kesejahteraan hanyalah sebuah proyek di kota-kota tingkat ketiga. Cukup untuk menemukan anggota staf di markas, apalagi Li Xiaobing, Direktur Departemen Pertama. Duduk di sebelah Li Xiaobing adalah teman lama Stephen Lin, Guan Feibai,
salah satu dari 10 dewa perang. Meskipun kekuatan Stephen Lin saat ini telah melampaui dia untuk karakter ini yang telah membantunya berlatih untuk waktu yang lama, Stephen Lin masih menunjukkan kepentingan yang cukup. Dia tidak hanya menyapanya di gerbang sekolah secara langsung, tetapi juga membiarkannya duduk mengambil posisi tengah. Guan Feibai juga satu-satunya dari 10 dewa perang teratas yang datang untuk mengamati kali ini. Kehadirannya juga memberi banyak wajah Stephen Lin. Di antara 10 dewa perang teratas, identitas Guan Feibai lebih tinggi daripada Stephen Lin dalam hal identitas hanya ketika Stephen Lin mengalahkan 10 dewa perang teratas tertentu di masa depan. Stephen Lin dapat benar-benar menjadi salah satu dari 10 dewa perang teratas. Duduk lebih jauh ke samping adalah beberapa orang dari provinsi dan kota. Meskipun ini adalah pesta bagi dunia seni bela diri, di Kerajaan Naga, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat menghindari para pejabat. Duduk di baris kedua adalah perwakilan dari 10 sekte besar, di antaranya sekte Wudang duduk di tengah, di samping geng lain seperti kuil Shaolin, dan kemudian beberapa Lone Rangers yang bergengsi. Murid Bi Feiyun juga duduk di baris ini, berkat jarak dari sekte Wudang. Jika tidak, mungkin ada konflik. Lagi pula, tangan Li Jiangwo tidak hilang di sekte Wudang. Setelah itu, ada perwakilan dari berbagai sekte kecil dan menengah, serta beberapa Lone Rangers yang tidak terlalu terkenal. Stephen Lin melihatnya dengan kasar. Setidaknya ada 1000 orang yang datang untuk mengamati upacara pembukaan kali ini, dan hampir semua orang yang mendapat surat undangan datang, kecuali beberapa orang benar-benar tidak bisa pergi. Ini adalah manifestasi paling langsung dari identitas Stephen Lin saat ini. Apakah itu identitas Raja Naga atau Dewa Perang, dia telah menjadi tokoh paling top dalam seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa di dunia persilatan saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang benar di hutan hanya dari identitasnya saja. Bahkan mereka yang juga merupakan 10 dewa perang teratas tidak ada bandingannya dengan Stephen Lin, karena tidak hanya mereka tidak sekaya Stephen Lin, mereka juga bukan Raja Naga, dan mereka tidak setampan Stephen Lin. Ribuan orang menyaksikan upacara pembukaan, tetapi hanya ada lebih dari 300 siswa. Semua siswa ini berdiri di belakang penonton. Saat ini, meski upacara pembukaan belum dimulai, semua orang berdiri tegak, dan tidak ada yang berbicara. Anak-anak malang yang penuh potensi dan mencintai seni bela diri dari seluruh negeri ini, mereka sangat tahu bahwa kesempatan belajar ini diperoleh dengan susah payah, jadi, hanya sedikit penyebutan dari guru, mereka semua berdiri, dia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia berpartisipasi dalam pelatihan militer. Akhirnya, waktunya tiba pukul 9 pagi. Stephen Lin berjalan ke mimbar berbicara dan tertawa bersama para pemimpin provinsi dan Bi Feiyun. Upacara pembukaan telah resmi dimulai. Bab 827. Pemimpin yang terhormat, tamu terhormat, sesama seniman bela diri. Petik 2. Seorang wanita cantik berdiri di mimbar dengan mikrofon dan mengucapkan kata sambutan. Kecantikan ini tidak lain adalah Li Sina. Karena Li Sina juga seorang seniman bela diri, magang Bi Feiyun, dan salah satu guru paruh waktu sekolah seni bela diri Longyi, Stephen Lin menunjuknya sebagai tuan rumah upacara pembukaan berdasarkan prinsip tidak menyia-nyiakan. Li Sina telah berada di medan perang, terluka, dan membunuh orang, peran tuan rumah tidak akan sulit baginya sama sekali. Dia mengenakan seragam seni bela diri yang bagus yang disesuaikan secara khusus oleh sekolah, dan dia membuat pidato pembukaan dengan sangat murah hati sehingga banyak orang enggan untuk mengalihkan pandangan darinya. Setelah sambutan pembukaan, Stephen Lin berpidato sebagai investor sekolah. Stephen Lin secara singkat berbicara tentang motivasinya untuk menjalankan sekolah, dan pada saat yang sama membuat pandangan tentang masa depan sekolah, dan kemudian mengembalikan mikrofon ke pembawa acara. Setelah Stephen Lin menyelesaikan pidatonya, para pemimpin provinsi juga berpidato. Tidak lebih dari itu, provinsi sangat menghargai sekolah ini untuk membantu sekolah berjalan lebih baik. Pada dasarnya, dengan kata-kata ini,
Stephen Lin hampir tidak perlu mengeluarkan uang di sekolah ini. Provinsi membutuhkan peralatan untuk perlengkapan, perlengkapan untuk perlengkapan, dan bahkan gaji guru. Semua guru yang datang ke kelas ditarik ke dalam pendirian guru sementara dan menikmati manfaat yang relevan. Stephen Lin cukup senang, karena dia bisa menghemat banyak uang. Terima kasih atas sambutan bapak-bapak, dan juga terima kasih kepada pemerintah atas dukungan kebijakannya. Saya yakin dengan dukungan pemerintah, sekolah kita akan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya saya undang kepala sekolah yang pertama dari Sekolah Seni Bela Diri Longi kami, di Situan Bi Feiyun Bi berbicara. Semua orang bertepuk tangan. Li Sina berkata dengan keras. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian, dan mikrofon diserahkan kepada Bi Feiyun. Bi Feiyun mengambil mikrofon, dan setelah tepuk tangan berhenti, dia membuka mulutnya dan hendak berbicara. Pada saat ini, suara yang tidak terkoordinasi tiba-tiba terdengar. Tidak mungkin, orang seperti itu juga bisa menjadi kepala sekolah. Waktu suaranya sangat bagus, semua orang baru saja selesai bertepuk tangan, Bi Feiyun hendak berbicara, dan tidak ada suara lain di seluruh taman bermain saat ini. Ketika dia berkata, semua orang terkejut aku bisa mendengarmu dengan jelas. Semua orang mengikuti prestise, dan menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah pria di baris kedua yang mengenakan seragam Tao sekolah Wudang. Stephen Lin mengerutkan kening. Fraksi Wudang ini sepertinya berusaha membuat masalah. Apa yang ingin kamu katakan, Zhang Qinghe? Bi Feiyun jelas mengenal pihak lain, jadi dia mengambil mikrofon dan menyebutkan nama pihak lain. Seperti yang telah Anda lihat, Sekolah Seni Bela Diri Longi diinvestasikan dan dibangun oleh Tuan Stephen Lin. Pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Jinmin dan pemerintah kota Haixia juga telah memberikan banyak dukungan kebijakan. Dari para tamu hari ini, Anda dapat mengetahui bahwa semua orang sangat tertarik dengan proyek ini. Sekolah Seni Bela Diri ini sangat penting dan sangat optimis. Oleh karena itu, menurut saya sekolah seni bela diri seperti itu harus sangat berhati-hati dalam pemilihan guru dan kepala sekolah. Pertama-tama, mereka yang memiliki noda dan perbuatan buruk harus disingkirkan. Apakah ini masalahnya? Zhang Qinghe bertanya dengan keras. Mendengar ini, hampir semua orang seni bela diri yang hadir tahu apa yang dimaksud Zhang Qinghe. Beberapa bulan yang lalu, murid Bi Feiyun, Li Jiangwo, ditangkap karena masuk tanpa izin di area terlarang Sekte Wudang, yang menyebar ke seluruh seni bela diri Kerajaan Naga. Meskipun masalah ini akhirnya diintervensi dalam mediasi Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga, dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Melanggar area terlarangnya adalah tabu besar dalam seni bela diri. Meskipun Li Jiangwo yang masuk tanpa izin, Bi Feiyun, sebagai master, tidak bisa lolos begitu saja. Oleh karena itu, reputasi Bi Feiyun dan Li Jiangwo di dunia pernah jatuh ke tingkat kejahatan terburuk dalam sejarah. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, masalah ini berangsur-angsur dilupakan oleh orang-orang, jadi ketika Bi Feiyun ditunjuk sebagai kepala sekolah seni bela diri Longi, tidak ada yang akan berpikir untuk membicarakan masalah ini. Bahkan jika seseorang memikirkannya, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, kepala sekolah ditunjuk oleh Stephen Lin, siapa yang akan begitu malas untuk melawan Stephen Lin? Tanpa diduga, faksi Wudang menjadi orang yang menganggur yang berdiri untuk menantang Bi Feiyun pada saat kritis ini. Harus dikatakan bahwa orang-orang faksi Wudang sangat pandai mencari waktu untuk membuat masalah pada saat seperti itu, menyela pidato Bi Feiyun dan membuat semua orang fokus pada kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Adalah bahwa dia tidak melibatkan Stephen Lin di dalamnya. Kata-kata Zhang Qinghe membuat semua orang melihat Bi Feiyun lagi. Apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu Bi Feiyun tidak pernah mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Sekarang Zhang Qinghe menyerangnya secara terbuka. Apa yang harus dia lakukan? Masalah ini salahku, Bi Feiyun berkata dengan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya. Fakta ini sedikit mengejutkan Zhang Qinghe.
Bisakah kesalahan belaka menutupi semuanya? Kepala sekolah seni bela diri bahkan membiarkan murid-muridnya masuk ke area terlarang sekolah lain dan mencoba mencuri keterampilan unik dari sekolah lain. Kualifikasi apa yang harus dimiliki orang seperti itu, kepala sekolah? Zhang Qinghe berkata dengan keras. Semua orang memandang Bi Feiyun dengan ekspresi aneh. Apa yang dikatakan Zhang Qinghe bukan tanpa alasan. Bagaimana seharusnya Bi Feiyun menghadapinya sekarang? Beri aku mikrofonnya, kata Stephen Lin dengan acuh tak acuh, karena Bi Feiyun duduk di sebelahnya, jadi Bi Feiyun pasti bisa mendengarnya. Namun, Bi Feiyun tidak memberinya mikrofon. Saya pikir, karena kejadian ini, saya harus menjadi kepala sekolah di sekolah ini, kata Bi Feiyun. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa logikanya? Hanya karena saya melakukan kesalahan, haruskah saya menjadi kepala sekolah? Mungkinkah Bi Feiyun ini bodoh? Bi Feiyun, apa yang kamu bicarakan? Kamu harus menjadi kepala sekolah jika kamu membuat kesalahan. Mungkinkah sekolah seni bela diri Longi ini adalah penjara? Membuat kesalahan di sini bukan senioritas. Zhang Qinghe tertawa. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi para pemimpin provinsi dan kota di atas panggung tiba-tiba menjadi gelap. Apakah faksi Wudang bodoh ini gila? Berani mengatakan bahwa sekolah seni bela diri Longi adalah penjara, jadi siapakah mereka yang mendukung pendirian sekolah tersebut? Bodoh. Stephen Lin mencibir di dalam hatinya. Zhang Qinghe terlalu puas untuk mengatakan hal seperti itu. Jika dia mengatakan hal seperti itu sama saja dengan menyinggung pemerintah provinsi dan kota. Beberapa sekolah seni bela diri di provinsi pada dasarnya akan tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Saya membuat kesalahan, dan saya tidak pernah menyembunyikan kesalahan saya. Bi Feiyun melihat sekeliling pada semua orang yang hadir dan berkata, saya tidak ingin mengatakan bahwa setiap orang membuat kesalahan, karena itu akan membuat saya terlihat seperti menghindari apa yang telah saya lakukan. Kesalahan saya. Beberapa bulan yang lalu saya memang melakukan kesalahan, saya tidak boleh menyuruh murid saya untuk mengunjungi daerah terlarang Sekte Wudang, karena saya kecanduan seni bela diri, jadi saya sangat ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Daerah terlarang Sekte Wudang jenis seni bela diri curang apa yang ada di sana, dan di bawah dorongan pemikiran seperti itu, saya telah melakukan kesalahan, saya mengakuinya, dan saya juga meminta maaf kepada Sekte Wudang. Jangan ganti topik pembicaraan, Bi Feiyun, jika kamu melakukan kesalahan, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah-sekolah seni bela diri Longi. Kata Zhang Qinghe, ya, saya membuat kesalahan, jadi saya perlu menggunakan tindakan saya yang sebenarnya untuk menebusnya. Semua orang tahu bahwa saya dijuluki Kaisar Guru karena saya pandai mengajar magang. Setiap murid saya adalah pilar seni bela diri. Sejak itu, saya sangat membatasi jumlah murid, jadi mereka yang bisa menerima bimbingan saya dalam seni bela diri tidak banyak, dan nilai yang dapat dihasilkan oleh kemampuan saya tidak banyak, dan karena itu, Tuan Lin menemukan saya, dan dia memberitahu saya bahwa karena saya melakukan kesalahan, saya harus melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Bukan milik saya ini bukan hanya milik murid saya, dia harus menjadi milik lebih banyak orang. Jadi, saya datang ke sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajar semua orang di sini, saya ingin membiarkan mereka masing-masing menjadi pilar seni bela diri, dan menyumbangkan kekuatan saya sendiri untuk seni bela diri kerajaan naga. Saya pikir tanya Anda, ada apa dengan saya melakukan ini? Bi Feiyun bertanya dengan keras memegang mikrofon. Kata yang bagus. Stephen Lin tidak bisa menahan tepuk tangan. Zhang Qinghe tertegun. Dia tidak menyangka Bi Feiyun mengatakan hal seperti itu. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah dengan nodanya, tetapi dia mengatakan bahwa menjadi kepala sekolah adalah untuk menebus dosa-dosanya. Mungkinkah Anda tidak ingin orang-orang menebus dosa-dosa mereka? Kemampuan para murid Kaisar Sijiao sudah jelas bagi semua orang.
Jika kemampuan ini dapat memiliki lebih banyak penonton, pasti akan membawa manfaat besar bagi seni bela diri. Ada semburan tepuk tangan. Orang siapa yang benar? Bi Feiyun salah, dan itu juga karena dia ingin menjelajahi lebih banyak misteri seni bela diri. Nyatanya, Bi Feiyun selalu memiliki reputasi yang baik dalam seni bela diri seni. Reputasinya yang baik membuat orang mau percaya pada karakternya. Namun, guru tidak hanya berkhotbah dan menghilangkan keraguan, tetapi karakter moralnya juga akan mempengaruhi siswa. Untuk orang seperti Anda yang melanggar wilayah terlarangnya, moral Anda karakter rendah. Jika begitu banyak siswa di sini dipengaruhi oleh Anda, apa yang harus mereka lakukan? Zhang Qinghe masih dengan keras kepala menolak. Saya tidak perlu mengatakan apa karakter moral saya. Siapapun yang ingin mengenal saya harus tahu bahwa setiap siswa yang saya ajar memberikan kontribusi pada seni bela diri. Setiap orang harus dapat melihat saya membuat kesalahan karena saya bingung untuk sementara waktu, dan saya bersedia menghabiskan seluruh hidup saya untuk menebusnya, dan saya harap semua orang memberi saya kesempatan seperti itu. Setelah Bi Feiyun selesai berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Semuanya, kepala sekolah Bi adalah kepala sekolah sukarela. Dia telah menyumbangkan semua gaji dan tunjangannya ke sekolah. Pada saat yang sama, dia juga telah menyumbangkan banyak buku seni bela diri yang berharga. Orang pasti akan membuat kesalahan di dunia ini. Membuat kesalahan tidak mengerikan, yang mengerikan adalah membuat kesalahan dan tidak memperbaikinya, tidak menebusnya. Kepala sekolah Bi tega menebusnya, jadi kami akan memberinya kesempatan untuk menebusnya. Akhirnya, sekolah seni bela diri Longyi adalah sekolah yang penuh perhatian, inklusif, mentolerir siswa, guru, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Terlepas dari guru atau siswa, tempat ini akan menjadi tempat perlindungan terhangat Anda. Kata Stephen Lin, membungkuk di depan semua orang membungkuk. Adegan itu tiba-tiba menjadi tepuk tangan meriah. Bab 828. Kemungkinan krisis diselesaikan dengan cara ini. Stephen Lin harus mengagumi kecerdasan Bi Feiyun. Zhang Qinghe mengajukan pertanyaan seperti itu tidak hanya untuk mempermalukan Bi Feiyun, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu alasan mengapa Bi Feiyun meminta Li Jiangwo untuk menyelidiki daerah terlarang mereka terakhir kali. Saya dapat memberitahu semua orang bahwa saya meminta Li Jiangwo untuk menyelidiki area terlarang faksi Wudang untuk mendeteksi berita organisasi buah. Setelah ini masalahnya, mari kita tidak membicarakan apakah berita ini dapat memenangkan kepercayaan orang. Jika faksi Wudang benar-benar berkolusi dengan organisasi Guoguo, maka Bi Feiyun berkata demikian, mereka pasti akan segera mentransfer semuanya. Setelah semuanya ditransfer, Wudang Pai dapat juga dibuka untuk umum, agar masyarakat bisa melihat sendiri apakah Wudang Pai bekerja sama dengan organisasi buah. Masyarakat pasti tidak akan melihat apapun, lalu semua orang akan tetap menyalahkan Bi Feiyun. Ini adalah dilema bagi Bi Feiyun. Tanpa diduga, dia menggunakan metode seperti itu untuk menyelesaikan semuanya, dan bahkan mendapat gelombang pujian untuk itu. Guru kaisar ini sebenarnya tidak sesederhana mengajar siswa. Zhang Qinghe benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa duduk di tempatnya. Tidak hanya dia tidak membiarkan Bi Feiyun mengungkapkan tujuan sebenarnya, dia juga tidak mempermalukan Bi Feiyun, dia juga menyinggung para pemimpin provinsi Jinmin karena hal ini, yang bisa dikatakan sebagai kehilangan darah. Bi Feiyun awalnya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dengan Zhang Qinghe sebagai asisten, paragraf sebelumnya sudah cukup baginya dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya, di tengah tepuk tangan meriah, Stephen Lin, bersama dengan Bi Feiyun dan para pemimpin provinsi, memotong pita untuk upacara pembukaan sekolah seni bela diri Longyi. Setelah hari ini, sekolah seni bela diri Longyi akan menjadi sekolah profesional yang ditujukan untuk membina siswa yang menyukai seni bela diri dan memiliki potensi yang cukup. Sebagai pendiri sekolah ini,
Stephen Lin juga akan diakui oleh sekolah ini dan orang-orang di sekolah tersebut. Ingat, setelah upacara pemotongan pita, ada pertunjukan seni bela diri. Stephen Lin turun dari babak penyisihan grup bersama sekelompok pemimpin dan duduk di kursi kosong di baris pertama. Beberapa orang menonton pertunjukan seni bela diri sambil mengobrol. Pertunjukan seni bela diri kali ini tidak hanya mencakup berbagai master terkenal, tetapi juga beberapa murid Bi Fei Yun. Selain itu, beberapa siswa yang memiliki latar belakang seni bela diri juga akan tampil di atas panggung. Selain penampilan, ada juga puncak kompetisi dengan para ahli ternama. Suasana di tempat kejadian sangat hangat, dengan gelombang demi gelombang dari Gao Chao. Stephen Lin duduk di samping pemimpin provinsi, mengobrol santai dengannya. Nasib adalah kemuliaan Provinsi Jinmin memiliki bakat seperti Anda di Provinsi Jinmin kami. Di masa depan, saat Anda keluar, Anda dapat lebih mempromosikan Provinsi Jinmin kami. Berikan kontribusi untuk pengembangan kampung halaman kami sebanyak Anda bisa, kata pemimpin itu sambil tersenyum. Itu pasti. Kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah lupa bahwa saya berasal dari Provinsi Jinmin. Stephen Lin tertawa. Saya mendengar bahwa Anda akan menjadi kepala keluarga Lin. Jika saya pergi ke ibu kota kekaisaran di masa depan, saya akan pergi ke keluarga Lin untuk menemui Anda untuk minum teh. Kata pemimpin itu. Pemimpin, kamu bisa mencariku ketika kamu tiba di ibu kota kekaisaran. Jika tidak ada yang lain, teh yang enak sudah cukup. Lagi pula, keluarga Lin telah diwariskan selama ratusan tahun, dan ada banyak hal yang baik. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Pemimpin itu tersenyum dan mengangguk. Pertunjukan di atas panggung berlangsung sepanjang waktu, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa beberapa orang di barisan belakang berdiri dan berjalan ke samping. Tiba-tiba, seruan datang dari belakang Stephen Lin. Stephen Lin tiba-tiba berdiri dan menoleh ke belakang. Melihat ini, mata Stephen Lin tiba-tiba membesar. Di barisan belakang, beberapa pria dengan pakaian biasa menyerbu ke dalam kelompok siswa saat para guru sedang melakukan seni bela diri di atas panggung. Orang-orang ini semuanya ahli seni bela diri. Menghadapi siswa yang rata-rata berusia sekitar 10 tahun ini, mereka bahkan melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat ini, hanya ada 3 guru di antara ratusan siswa ini. Ketiga guru itu tersebar luas, dan orang-orang itu memilih posisi mereka dengan sangat licik, dan serangan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga bahkan para guru tidak dapat segera menemukannya. Kepada orang-orang itu, dalam sekejap mata, beberapa siswa dirobohkan oleh orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini semua tidak bersenjata, menghadapi tangan besi mereka, para siswa yang baru saja memulai jalan seni bela diri ini sama sekali bukan tandingan mereka. Setiap pukulan yang mereka lewati hampir bisa merenggut nyawa seorang siswa. Bajingan, Stephen Lin meraung, berubah menjadi hantu dan bergegas menuju para pria itu. Pada saat yang sama, Guan Feibai di samping Stephen Lin juga bergegas menuju para pria itu. Kedua petarung terkuat di tempat kejadian ini adalah yang tercepat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka telah melewati kerumunan dan bergegas menuju penyerang. Setelah itu, banyak master seni bela diri yang bereaksi juga yang pertama kali bergegas menuju penyerang. Memanggil, Stephen Lin menyerbu ke dalam kelompok siswa seolah-olah berteleportasi, dan datang ke depan seorang penyerang. Mata penyerang merah, dan dia memancarkan aura menakutkan dari seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat Stephen Lin datang, dia bahkan tidak berniat mundur, dan langsung meninju Stephen Lin. Stephen Lin mengepalkan tangan kanannya dengan erat, mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah lawan. Ledakan. Dengan suara teredam, tinju lawan bertabrakan langsung dengan tinju Stephen Lin. Saat berikutnya, tinju lawan mulai patah di depan tinju Stephen Lin, dan tulangnya retak hingga hancur. Itu terlihat jelas dengan mata telanjang, tinjunya dengan cepat dikompresi oleh tinju Stephen Lin, tinju itu hancur, lengannya hancur, sampai ke bahu. Hanya dengan satu pukulan,
seluruh lengan penyerang menghilang. Sebelum penyerang sempat berteriak, Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menyapu. Dengan sekali jentikan, kepala penyerang berputar beberapa kali di lehernya, lalu tubuhnya melunak dan jatuh ke tanah. Tanpa ragu, Stephen Lin menyerbu ke arah penyerang lainnya. Pada saat yang sama, Guan Feibai telah membunuh seorang penyerang. Jumlah penyerang tidak banyak, total hanya 5. Para penyerang ini cukup kuat untuk menyiksa dan membunuh para siswa di tempat kejadian, tetapi menghadapi Stephen Lin dan Guan Feibai, tidak ada dari mereka yang dapat menahan pukulan. Sebelum prajurit lain tiba, Stephen Lin dan Guan Feibai telah membunuh satu lagi. Hanya ada satu yang tersisa. Yang itu juga yang terkuat, dia langsung menyerbu ke dalam kelompok siswa, merobohkan beberapa siswa, mencengkeram leher seorang siswa, lalu berteriak dengan marah. Siapa yang berani datang ke sekolah ini untuk mengajar, ini dia akhir, kami akan melancarkan serangan ke sekolah ini dengan cara apapun sampai semua siswa terbunuh, ya ampun. Bang, pukulan berat menembus kepala penyerang gila itu dengan kematian penyerangnya, tangannya dilepaskan. Siswa yang dicekik sudah sangat lemah ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri sama sekali. Ketika dia hendak duduk di tanah, Stephen Lin mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Sekitar, semua siswa memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di tanah, beberapa siswa jatuh di sana, sudah kehilangan vitalitasnya. Dari awal penyerangan hingga pembunuhan semua penyerang, durasinya hanya sekitar 10 detik. Dalam 10 detik, sekitar selusin siswa tewas. Stephen Lin berdiri di tengah kerumunan dan melihat sekeliling. Dia dengan jelas melihat kepanikan di wajah setiap siswa. Bagaimanapun, usia rata-rata siswa ini baru berusia 10 tahun. Suatu saat mereka menantikan masa depan, dan saat berikutnya seseorang akan membantai mereka. Kesenjangan yang sangat besar ini adalah cukup hancurkan keberanian orang-orang ini. Kemarahan di hati Stephen Lin sudah berkecamuk, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat seperti ini hari ini, seseorang akan datang untuk melakukan hal seperti itu. Dia bisa membiarkan orang bodoh seperti faksi Wudang memprovokasi mereka, tapi dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk menyerang siswa muda dan bodoh ini. Oleh karena itu, dia tidak menahan apapun sekarang, dan membunuh semua penyerang dalam sekejap. Tapi jadi apa? Lebih dari selusin siswa meninggal, dan siswa di tempat kejadian semuanya ketakutan dengan pemandangan barusan. Bayangan psikologis semacam ini cukup mempengaruhi kehidupan seseorang, dan beberapa orang bahkan takut pada seni bela diri karenanya. Bisa dibilang jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka ratusan orang ini mungkin tidak berguna seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Untuk pertama kalinya, Stephen Lin merasa tidak berdaya. Dia bisa membunuh orang, tetapi dia tidak bisa menenangkan siswa ini dalam waktu singkat. Pada saat ini, para praktisi seni bela diri yang datang sedikit lebih lambat dari Stephen Lin dan yang lainnya bubar secara otomatis, mengepung para siswa yang ketakutan ini. Melihat ke bawah dari udara, orang dapat dengan jelas melihat bahwa praktisi seni bela diri berdiri di sekitar siswa yang ketakutan, dan mereka semua melihat sekeliling dengan niat membunuh untuk mencegah terjadinya serangan gelombang kedua. Adegan seperti itu tiba-tiba menenangkan para siswa yang ketakutan. Orang-orang yang berdiri di sekitar semuanya adalah seniman bela diri terkenal, dan banyak dari mereka bahkan menjadi idola para siswa ini. Pada saat ini, para master seni bela diri ini semuanya berdiri di samping para siswa, mengelilingi para siswa dengan erat, punggung semua orang begitu kokoh, begitu kokoh. Hanya dalam sepersekian detik, rasa aman dengan cepat menyebar di antara semua siswa. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, dan dari organisasi mana Anda berasal, tetapi hari ini, saya, Stephen Lin, bersumpah dengan nama keluarga saya bahwa bahkan jika saya menghabiskan seluruh hidup saya akan membunuh semua orang yang terlibat dalam serangan hari ini. Bunuh mereka semua. Stephen Lin mendukung seorang siswa dengan satu tangan, dan meraung dengan panik.
Raungan ini menyebar ke sekeliling dengan kekuatan yang tak terbantahkan, dan setiap orang yang mendengar raungan ini merasakan pikiran mereka bergetar tak terkendali. Ini adalah raungan dari pembangkit tenaga listrik top dunia, dan raungan ini hampir seperti niat membunuh. Namun, menghadapi raungan maut ini, tidak ada siswa yang merasa takut. Sebaliknya, semua siswa merasakan rasa aman yang tak terlukiskan, karena raungan ini berasal dari kepala kehormatan mereka, dan raungan ini, kepala sekolah kehormatan mereka yang mengeluarkannya untuk mereka. Tinju semua siswa mengepal tanpa sadar. Serangan mendadak ini menjadi pelajaran pertama bagi orang-orang ini untuk memasuki seni bela diri, dan pelajaran pertama ini tidak mematahkan keberanian mereka, sebaliknya, membuat mereka semua lebih berani dan tak kenal takut, karena mereka tahu, di belakang mereka, ada yang paling banyak orang kuat di dunia mendukung mereka.